seberapa besar kadar pupuk dan racun yang kita gunakan, seperti apa tanaman atau sesegar apa tanaman yang kita petik sendiri. Nah, oke sahabat tani, kita lanjut. Bedengan sudah selesai ya untuk cabai. Ini 3 bedengan. Nah, di sini di video ini sekaligus saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat tani ya yang ada di video mengolah pekarangan rumah menjadi sumber uang. Pertanyaan sahabat tani banyak sekali yang berkomentar, apakah tidak dirusak ayam bedengan atau tanaman yang ada di pekarangan rumah. Bisa sahabat tani lihat ya, di sebelah sana itu kandang umbaran ayam orang tua saya, bahkan bebek juga selalu lewat ya dari jaring yang dibuka untuk jalur lewat bebek. Sedangkan untuk ayam-ayam saya sendiri itu banyak ya di belakang. Ini sudah saya tutup ya, itu beberapa pacekan dan indukan ya. Jadi ini depan rumah saya ya. Nah ini kita buat bedengan. Ini kita nanti akan pagar. Jadi setelah kita pagar, nah nanti berhubung kan ini area depan rumah ya sahabat tani, area depan rumah tentunya kita harus membuat suasana tanaman kita itu terlihat rapi dan bagus ya, karena tujuan dari menanam di pekarangan rumah ini sekaligus untuk mempercantik dan merapikan halaman rumah kita ya sahabat tani, sekaligus menjadi income. Jadi nantinya ini akan kita pagar dengan menggunakan tulang daun sawit ya, seperti yang ada di sana ya. Namun nanti kita akan cari di area perkebunan ya sahabat tani, karena rumah saya dekat dengan area perkebunan. Jadi seperti sahabat tani lihat ya, untuk daerah sini juga area sini batang ubinya ini terlihat berantakan ya. Nanti kita akan rapikan. Nanti kita rapikan sedemikian rupa agar terlihat rapi juga ya sahabat tani. Nah di sini kita tanam ban ya, ban truk kita letakkan di area sini. Oke sahabat tani, di sini akan kita pasang tiang pagar ya. Di sini juga satu lagi akan kita tanam tiang pagar. Lalu di bagian yang di sebelah sini, tepat di bawah jendela ya, itu akan kita bersihkan gulma, dan bagian yang di pojok sana juga nanti kemungkinan akan kita buat satu bedengan lagi ya. Kita lihat dulu nanti apakah tanahnya bisa kita cakul menjadi bedengan lagi atau tidak, karena di sebelah sana itu tanahnya sangat rendah ya. Maka nanti kita bersihkan gulma-gulma yang ada di sebelah sana, lalu kita pagar ulang ya menggunakan batang tulangan daun kelapa sawit ya. Nanti akan kita cari di perkebunan yang saya sebutkan tadi ya, karena rumah saya memang dekat dengan perkebunan. Nah jadi untuk menuangkan kreativitas kita sebagai seorang petani itu sangat penting ya, baik itu secara konvensional maupun secara hidroponik ya sahabat tani semuanya. Jadi sebetulnya nggak harus di tanah kita menanam tanaman ya, ataupun menuangkan hobi kita sebagai bercocok tanam. Akan tetapi kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan yang baik itu kecil ya, yang sempit seperti di atas loteng, di dinding-dinding
rumah atau yang lainnya, karena sekarang juga banyak ya petani modern seperti hidroponik ataupun yang lainnya. Baik sahabat tani, sekarang begini. Nah, untuk suatu area perkebunan tentunya kita memerlukan tenaga untuk membuatnya ya. Tenaga, waktu, dan modal pastinya ya. Jadi kalau sahabat tani mengatakan tanaman kita habis nantinya diserang oleh tetangga, mungkin untuk panen sekali dua kali ya, tentunya seterusnya maka tetangga kita pasti akan segan. Apalagi kita langsung pada saat memanen, kita panen lalu kita langsung bungkus. Kita bungkus misalnya cabai, kita bungkus di dalam plastik itu seperempat ukuran, ditimbang seperempat ya, 1/4 cabai atau setengah kilo cabai, lalu kita bandrol di depan pekarangan rumah. Nanti orang yang lalu lalang akan melihat, pasti akan membeli. Jadi kalau hanya tetangga sebelah rumah, belakang rumah, depan rumah, mungkin ya ngambilnya nggak akan satu treken ataupun berkilo-kilo, paling hanya seperlunya. Itu sepertinya sih untuk sedekah lah ya. Jadi buat sahabat tani yang lainnya yang berkomentar, mungkin di pekarangan rumahnya masing-masing ya tidak bisa ditanami karena faktor hewan ternak ataupun tetangga yang mungkin sangat buas ya, atau tidak bisa melihat tanaman bagus lalu cari yang gratisan. Itu sebenarnya nggak ada lagi alasan ya. Sekarang tinggal kitanya yang menyikapin bagaimana caranya agar kita dapat income dari pekarangan rumah yang kita olah, bisa menghasilkan ataupun dapat menjadi tambahan untuk keluarga kita ya. Karena di area saya masih persawahan, tepatnya saya tinggal di Desa Payalombang ya, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedage ya, provinsinya Sumatera Utara. Jadi nggak ada salahnya kita jika memiliki pekarangan rumah yang luas ataupun yang hanya beberapa peta, hanya beberapa meter saja, kita manfaatkan. Kita bisa mempercantik tampilan rumah kita dengan membuat halaman rumah kita suatu penghijauan ya. Kita penghijauan seperti menanam cabai, sayuran yang lainnya, sekaligus menjadi income, juga bisa untuk kita gunakan keseharian kita ya. Gak ada salahnya ya kita mencari income untuk istri dan anak kita lah tentunya ya, untuk keluarga kita ya. Yang kedua juga sangat baik karena tanaman yang langsung kita sayur itu kita tahu seberapa besar kadar pupuk dan racun yang kita gunakan, dan seperti apa tanaman atau sesegar apa tanaman yang kita petik sendiri. Jadi mungkin hanya sampai di sini saja ya buat sahabat tani video kita kali ini. Jangan lupa yang baru mampir klik tombol subscribe ya, dan yang sudah subscribe, kalau memang video ini sangat bermanfaat, silahkan di share sebanyak mungkin ya pada di grup-grup Facebook ataupun WhatsApp yang lainnya. Mungkin buat sahabat-sahabat tani yang ada di luar sana yang tidak memiliki lahan perkebunan untuk diolah untuk mencari income tambahan, mungkin bisa memanfaatkan pekarangan rumah ya. Yang mungkin yang sudah menggeluti, semoga tanamannya sehat selalu ya, atau bagus sampai panen, dan keluarga sahabat tani yang ada di luar sana senusantara
juga dalam keadaan sehat semua.